kontak melalui telepon. Presale 1 itu bisa nanti di gerakan 30 September. Sudah pasti nanti harus ready di tiket.com langsung. Dan menurut saya itu akan menjadi suatu momen bersejarah karena pengalaman kita tahun lalu itu jual yang konser yang sebelumnya di tahun lalu itu kita berapa lama kemarin itu? Yang JIS 30 menit sold out. Nah, jadi dan itu benar totalnya 60.000 lebih maksudnya. 65.000 lebih itu 63.000. Wow. Ya, itu pokoknya lumayan dan itu dalam waktu 30 menit itu benar-benar sold out. Jadi benar-benar animonya tinggi sekali ya untuk ini. Makanya kenapa tadi saya setuju Pak Leonard. Maksudnya kita juga kalau misalnya untuk animo sih saya yakin Baladewa, Baladewi apalagi ditambah dengan All Star. Ya. Itu saya rasa udah otomatis. Dan sebenarnya satu lagi venue-nya GBK juga sangat favorit. Terutama mungkin dari sisi tiket.com sendiri pengalaman kita konser yang dijual di GBK itu biasanya lebih smooth ya, maksudnya in general dalam segala macam hal sih. Jadi kita sangat confident. Plus harganya menurut saya sih, terima kasih Mas Dani, ini luar biasa harganya, sangat luar biasa. Gila banget sih. Ini presale sampai tanggal berapa ya, Mas Pak Giri? Presale Apa belum ingat juga itu sampai tanggal berapa? Sampai tanggal? Sampai tanggal 5 ya? 5 Oktober. Oke. Berarti nggak lama tuh. Nah, untuk memastikan keamanan dan kenyamanan Baladewa-Baladewi dalam bertransaksi, gimana dari tiket.com? Ya, jadi kita di tiket.com karena memang satu sebenarnya tiket.com itu kita mulai kan di tahun 2011 itu sebenarnya kita mulainya itu adalah jualan konser tiket memang, tiket konser. Jadi selama 13 tahun terakhir ini kita selalu improve kita punya sistem dan terakhir itu karena animonya makin lama makin besar untuk konser dan lain-lain, pengalaman kita juga sudah cukup banyak lah ya kasarnya. Jadi mau seberapa banyaknya animo yang masuk itu kita sih yakin kalau misalnya sistem kita akan aman karena nanti ada sistemnya waiting room juga. Jadi kalau misalnya sampai terlalu banyak, misalnya kayak contoh misalnya kita kuotanya misalnya berapa ribu tapi ternyata yang datang contoh jutaan gitu contoh aja ya, pasti kan harus diprioritaskan gitu kan yang datang duluan. Nah itu kita semua ada sistemnya yang menjaga supaya jangan sampai nanti pas lagi on the day karena terlalu banyak malah jadi nggak bisa transaksi contohnya gitu loh. Jadi kita memastikan supaya semua informasinya jelas dan juga orang juga tahu oh nunggunya gimana. Habis itu kayak kalau dia dapat sampai payment transaksinya semua beres, paymentnya juga kita pastikan. Siap. Karena memang kita juga belajar lah ya dari banyak event yang sudah ada yang besar-besar. Jadi biasanya tuh per user, per customer lah kasarnya ya, gitu ya. Dia transaksi itu maksimumnya 10 tiket. Maksimum? Betul, maksimum 10 tiket. Nah tapi pada saat dia transaksi itu untuk meminimalisir calo dan lain-lain, itu kita pastikan yang belinya itu istilahnya nama dan lain-lain itu harus hadir juga gitu pada saat penukaran dan lain-lain juga. Jadi kita akan ada beberapa skema lah untuk memastikan supaya memang yang beli ini memang dia benar-benar beli karena memang dia pengen nonton gitu kan kasarnya kan. Jadi kita ada limitasinya. Dibatasin juga ya? Ada dibatasin. Ada kriteria khusus mungkin persyaratan umur misalnya? Umur itu udah pasti kalau misalnya sebenarnya sih semua bisa nonton biasa sih kalau misalnya anak-anak umur 12 ya, di bawah umur 12 kalau misalnya atau di atas pokoknya itu harus di atas 12 tahun ya? Harus ada bagiannya. Oh, tapi kalau misalnya yang biasanya transaksi biasa 17 tahun. 17 tahun. Nah tiketnya nanti tuh boleh di resell atau ditransfer nggak ke orang lain? Tidak ya. Jadi emang ini tiketnya harus dia beli memang harus dipakai. Kecuali berdasarkan approval dari promotor sih sebenarnya. Ya. Di tiket kita customer service-nya ready 24 jam dan kita lumayan ada banyak, ada sekitar hampir 400-an orang. Jadi kita selalu pastinya kalau misalnya udah ada penjualan tiket seperti ini, itu biasanya kita preparation ini juga udah prepare udah lumayan panjang. Jadi yang standby itu juga bakal kita biasanya prepare lebih banyak. Itu bisa langsung cek di apps kita atau di sosial media kita.
itu akan ada informasi mengenai kita punya contact center, bisa dikontak melalui telepon, melalui WhatsApp. Itu yang utamanya biasanya dua itu. Kalau misalnya untuk hal seperti ini, kalau misalnya ada problem. Nah, pada saat misalnya nanti Baladewa-Baladewi lagi melakukan penukaran tiket, lalu kemudian kan harus ada proses verifikasi itu, Mas. Apa aja betul. yang dibutuhkan biar bisa disiapin dibawa dari rumah? Betul. Biasanya itu yang sudah pasti itu harus sesuai nama dengan KTP ya, atau misalnya ID, misalnya ID yang resmi. Sebenarnya itu sih yang paling utama. Dan kalau misalnya memang bukan dia yang ngambil kasarnya, tapi tetap harus ada KTP dan juga surat kuasanya. Dari yang namanya tercantum? Dari yang namanya tercantum yang melakukan transaksi, betul. Nah gitu. Jadi pokoknya simpelnya adalah usahakan jangan beli dari, ya bahkan mungkin orang nggak ngaku calo ya, orang bilang mungkin cuma jualan di sosial media dan lain-lain gitu kan, titip jual. Karena saya bisa pastikan hampir semuanya itu ujung-ujungnya adalah fraud atau scam gitu kan. Atau mereka ada juga yang bahkan skemanya yang mereka ngumpulin duit dulu di depan, padahal sebenarnya mereka nggak dapet juga tiketnya gitu kan. Dan akhirnya jadi masalah di kemudian. Jadi kalau menurut saya usahakan kita semua transaksinya sendiri-sendiri gitu kan. Atau mungkin ya memang kita percayakan ke orang yang memang kita udah percaya sih, itu aja. Oke. Ada 12 malam atau 12 siang? 12 siang, 12 siang ya? 12 siang. Jadi jam 12 siang ya? Udah bisa langsung gitu. Makanya siapa tahu, Mas.